ada satu wilayah yang akan dicapai oleh mereka yang menjalankan satu proses perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan wilayah ini disebut sebagai wilayah kewalian, seorang hamba yang kemudian dipilih oleh Allah menjadi seorang kekasih. Dengan demikian, saudara, keuntungan yang didapatkan oleh mereka yang mencapai derajat kewalian ini di dunia dengan hasil mengolah ilmu batinia atau mengolah ilmu ruhania adalah dia mendapatkan mukasyafa dan musyahada. Al-Imam Al-Khusairi menjelaskan tingkatannya, yakni muhadharah atau menghadirkan qalbu dalam suatu proses perjalanan batin seorang manusia menuju Allah. Jadi ketika seorang manusia ingin melakoni satu proses perjalanan spiritual, dia harus menghadirkan qalbu. Kenapa? Karena qalbu itu adalah tempat di mana seseorang dapat menghasilkan satu keyakinan yang utuh dalam proses perjalanan spiritual. Lalu dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Khusairi, selanjutnya setelah dari muhadharah maka dia harus menghadirkan mukasyafa. Nah, dia akan mendapatkan mukasyafa. Apa itu mukasyafa? Mukasyafa itu adalah ketersingkapan rohani, di mana dalam terminologinya Al-Imam Al-Ghazali sebagai orang yang disebut dengan ahli kasyaf. Ahli kasyaf itu apa? Yakni dia yang mampu melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh banyak orang. Nah, kemudian dia bermusyahada. Apa itu bermusyahada? Itu adalah dia bersaksi, menyaksikan satu pembuktian dalam penglihatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, muhadharah dituntun oleh akal, saudara. Mukasyafa dibimbing oleh amalia, dan musyahada ditarik oleh ma'rifat. Ini nanti dilihat dalam penjelasan Al-Imam Al-Khusairi dalam kitab Ar-Risalatul Khusairiyah fil Ilmi At-Tasawuf halaman 10 sampai 43. Nah, dengan demikian orang-orang yang mencapai pada tingkatan ini dia mendapatkan kekaromatan, karomah atau yang disebut dengan karomah al-kauniyah atau karomah alam, dari martabat-martabat kerahiban, seperti misalnya diberikan keuntungan, diberikan satu kekuatan oleh Allah, dia dapat berjalan di atas air, terbang di udara, menyingkat jarak, kemudian mendengar dari jauh, melihat perbuatan tubuh dan sebagainya gitu. Nah, adapun keuntungannya di akhirat adalah dia mendapatkan satu perbendaharaan yang kemudian tersebut dengan kenikmatan surga. Oleh karenanya, saudara, cara mengolahnya adalah dengan melafalkan zikir asma, la ilaha illallah Allahu wa al-haq. Ini adalah pelakonan zikir yang kemudian diajarkan oleh yang mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, maksudnya adalah 4 asma Allah SWT. Yang pertama dari 12 asma utama, yakni la ilaha illallah Allah huwa al-haq al-hayyu al-qayyum al-qahhar al-wahhab, al-fattah al-wahid, al-ahad as-samad. 12 asma ini kemudian dibagi menjadi 3 yang tiap bagiannya ada 4 asma Allah Subhanahu wa taala, yakni 4 asma yang pertama al-arba'a al-ula. Nah, gitu ya. 4 asma Allah kedua al-arba'a al-mutawassithah, dan 4 asma Allah yang terakhir yang disebut dengan al-arba'a al-akhirah. Oleh karenanya, saudara, inilah yang kemudian harusnya kita ketahui dalam ketercapaian setiap mereka yang mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Namun kekaromatan itu, para wali itu diberikan 1000 makom, 1000 makom para wali menurut Syekh Abdul Qadir Jailani.
Dan makom yang paling terendah, ya, makom yang paling pertama yang harus dilewati adalah makom kekaromatan. Kenapa? Karena makom ini terkadang banyak membuat orang menjadi sombong pada Allah, menjadi sombong terhadap manusia. Nah, sampailah dia pada tingkatan yang paling tertinggi daripada 1000 makom para wali itu adalah senantiasa selama hidupnya di dunia maupun di akhirat dia memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.